Timbul pertanyaan, dapatkah seseorang hari ini mengenal Kristus dengan cara pribadi yang langsung seperti Petrus mengenal Dia? Jawabannya adalah ya, karena dua alasan berikut. Pertama, bukan Kristus dalam sifat kemanusiaannya yang murni yang diwahyukan kepada Petrus. Petrus sudah mengenal Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu itu. Dia yang kini dinyatakan kepada Petrus adalah Putra Allah yang ilahi, kekal dan tidak berubah. Ini adalah Kristus yang sama, yang sekarang hidup dimuliakan di surga, di sebelah kanan Bapa. Dalam kurun waktu hampir 2000 tahun, tidak ada perubahan sama sekali pada dirinya. Ia tetaplah Yesus Kristus, sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Sebagaimana Dia dinyatakan kepada Petrus, Dia masih dapat dinyatakan hari ini kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Kedua, pewahyuan tidak datang melalui daging dan darah, oleh sarana fisik atau indera apapun. Itu adalah pewahyuan spiritual, pekerjaan Roh Kudus. Roh yang sama yang memberikan pewahyuan ini kepada Petrus masih bekerja di seluruh dunia, menyatakan Kristus yang sama. Yesus sendiri berjanji kepada murid-muridnya. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran, telah datang, Dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena Dia tidak akan berbicara atas otoritasnya sendiri, tetapi apapun yang Dia dengar, Dia akan mengatakan, dan Dia akan memberitahukan kamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan Aku, karena Dia akan mengambil apa yang menjadi milikku dan menyatakannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 13-14. Karena pewahyuan spiritual berada di dalam dimensi spiritual yang kekal, maka pewahyuan tersebut tidak dibatasi oleh faktor-faktor materi atau fisik, seperti berlalunya waktu atau berubahnya bahasa, adat istiadat, pakaian, ataupun keadaan. Pengalaman pribadi akan Yesus Kristus, Putra Allah, melalui Roh Kudus, dinyatakan, dikenali, dan diakui, tetap menjadi satu-satunya batu karang yang tidak berubah, satu-satunya fondasi yang tak tergoyahkan, yang di atasnya seluruh iman Kristen yang sejati didasarkan. Pengakuan iman dan pendapat, gereja dan denominasi, semuanya ini dapat berubah. Namun, batu karang keselamatan Tuhan yang sejati ini
melalui iman pribadi di dalam Kristus tetap kekal dan tidak berubah. Di atasnya, seseorang dapat membangun imannya untuk sekarang ini dan untuk kekekalan, dengan keyakinan bahwa tidak akan pernah ada yang dapat menggulingkannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, membaca kebenaran Alkitabiah ini, aku merasa sangat istimewa bahwa aku dapat mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadiku, fondasi imanku. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengutus Putramu sebagai juru selamat dunia, dan bahwa aku dapat menjadi miliknya selamanya. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal
dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.